Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Halo guys, nama gue Alif, gue dari Produksi 3 Pagi, dan di update fix hari ini, gue dan teman gue akan ngebawain berita dan informasi seputar game yang terbaru ini keluar, yaitu Cyberpunk 2077 dan PlayStation 5. And welcome to the update fix. Perkenalan dengan Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 adalah game RPG open world dengan storyline yang sangat kompleks dan saling berhubungan. Dan kita bisa menentukan kehidupan karakter kita yang ada di dalam game itu berdasarkan dari in-game choice yang kita bisa tentukan sendiri tuh in-game choice-nya seperti apa. In-game choice-nya itu bisa berupa dialog dan action kita yang kita lakukan di dalam game itu sendiri. Tapi yang saya pentingkan di sini itu Cyberpunk itu adalah game yang sangat unik karena dia membuat game RPG berupa dalam bentuk itu FPS. Dimana kan kalau yang kita tahu FPS itu kan kayak Counter Strike atau Valorant atau yang lain sebagainya. Dan sangat jarang game FPS itu yang dijadikan RPG. Terus juga keunikannya Cyberpunk tuh nggak cuma itu aja. Kayak yang tadi gue bilang, Cyberpunk itu kan game RPG yang FPS. Itu kan bisa dibilang udah jarang banget dan gak ada yang kepikiran sampai sana gitu kan. Terus juga yang bikin kita makin nge-hype dan bersemangat buat nungguin game ini keluar, ya walaupun udah keluar sih sekarang itu tuh ada tahun lalu tuh kan kita tahu Keanu Reeves lagi bener-bener naiknya gitu kan. Terus CD Projekt Red sebagai developer itu berani ngangkat dia dan ngajakin dia buat kolaborasi yang supaya dia tuh ada di game itu gitu loh. Jadi salah satu NPC karakter di sana. Ya kita sebagai pemain juga langsung nge-hype banget gitu kan. Terus juga diumuminnya waktu pas di E3 tahun lalu 2019. Jadi kita pas ngeliat Keanu Reeves diumumkan di Cyberpunk, kita langsung nge-hype banget dan bersemangat banget buat mainin game ini secara langsung gitu kan, bakal kayak gimana. Oke, kembali lagi ke topik gamenya. Di gamenya itu sendiri kan yang seperti tadi gue udah bilang, itu kan RPG. Jadi kita bisa milih kelas karakternya itu sendiri apa. Jadi kalau nggak salah tuh ada tiga karakter yang terbagi, ada 3 kehidupan sih lebih tepatnya. Ada bagian nomad, ada bagian street kid, ada bagian corporate. Nah, kita bisa milih 3 pilihan itu buat menentukan nanti kita di game itu bakal seperti apa. Well, who do we have here? Grew up in Haywood. Whole street was my family. Neighbors helped each other out. Thought nothing of it. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Born here, live here, die here. Childhood memories. Hopping buildings. Running away from badges. Iron tasted blood from a split lip. Motherfucker! Got everybody fighting for a slice of the street. Get the fuck out of Vista. If you keep getting jumped, you find some stronger choopers. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? We have arrived. The Major. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! My childhood? Let's see. Racing my bobber for the first time through the hills? Oh, and first kiss in the middle of a synth cornfield. We nomads choose who to make our family. And choice forges strong bonds and a higher duty that stands solid as an old oak. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Miss this, you know? Camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. Know what I always liked about nomads? Your taste, no, hunger for freedom. Not easy to come by in Night City. Corp's got their grubby claws and everything.
about those reports you asked for? They were supposed to be ready yesterday. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. If I go down, you're going down with me. No! I'm not fucking joking! This isn't a request, V. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. If you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. What's the rules, Jack? Want to be top? Gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. Saburo Arasaka is. And you're the pendejo who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Suasana kota Cyberpunk 2077 itu tuh berupa neon light, lampu-lampu, dan banyak hal lainnya sih. Kayak itu yang benar-benar bikin eye catching. Dan gue sendiri sangat suka banget sama tema kota kayak gitu sih. Kayak gue lihat ada gedung hologram, terus neon light warna pink, biru gitu. Itu gue suka banget sih tema kayak gitu. Nah, kota di Cyberpunk 2077 itu namanya Night City. Night City itu tuh ada kota besar yang bertemakan dark future atau distopia yang terletak di daerah California. Yang dimana tuh orang-orang di sana tuh udah terobsesi dengan modifikasi tubuh. Modifikasi tubuh di sini tuh maksud gue kayak udah berubah, tangannya udah berubah jadi robot atau bener-bener udah dimodifikasi, kayak ada pisau di bagian kakinya atau gimana gitu. Jadi udah bener-bener modifikasi banget lah, udah dimodifikasi banget. Nah di sini di ceritanya ini nih ada modifikasi tubuh tertentu yang bikin kita katanya hidup abadi. Jadi bakal seru banget sih kayaknya. Nah, karakter kita ini, si V, itu berperan sebagai outlaw mercenary. Kita tuh bekerja untuk uang dari orang-orang yang kita kenal di Night City itu kayak gimana. Kita bisa mengenal orang-orang lebih banyak lagi seiring kita menjalani story ceritanya ini, story gamenya ini bakal kayak gimana. Semakin jauh, nanti kita makin banyak kenal orang. Tapi ingat, balik ke yang tadi, kita masih bergantung terhadap pilihan itu, choice matters. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang gamenya itu sendiri kayak gimana, yang fisiknya ya maksudnya. Kita udah tahu gamenya itu udah keluar sekitar beberapa hari lalu, tanggal 10 Desember. Dan kita udah bener-bener nge-hype banget sama hal itu kan. Jadi ekspektasi kita untuk game itu sangatlah tinggi gitu kan. Tapi pengguna Twitter, ada kemarin yang ngepost di Twitternya, kalau nggak salah game Cyberpunk itu tuh langsung pas lagi dirilis, langsung ada update patch sebesar 43 GB. Kaget dong kita sebagai pemain itu, karena kita udah tahu kayak wah udah gamenya ini pasti size-nya bakal gede banget, lebih dari 50 GB atau apa gitu kan. Tapi langsung dikasih update patch 40 GB, wah harus siap-siapin storage banget sih. Tapi si CD Projekt Red-nya juga udah klarifikasi lewat Twitter, katanya ini tuh bukan update story atau tambahan apa, tapi ini berupa kayak fitur-fitur tambahan gitu atau kayak perbaikan gitu sih katanya. Jadi, well, kita berharap aja sih sama itu. Semoga gamenya baik-baik aja gitu kan. Tapi sayangnya ada yang disayangkan juga sih dari game Cyberpunk ini untuk pemain konsol khususnya gitu kan. Karena kemarin gue sempet lihat itu di beberapa acara di YouTube. Gue ngelihat Cyberpunk yang ada di konsol, especially PS4 dan Xbox 360, kecuali Xbox One sama PS4 Pro. Itu tuh bener-bener kayak banyak banget glitch, banyak banget bugs. Terus juga kalau misalnya kita ngelihat frame rate-nya itu nggak ngerender, atau mungkin kalau misalnya kita lagi dialog sama orang, jadi kayak mulutnya dia nggak ngomong atau apa. Jadi kayak orang-orang langsung udah ngasih nilai negatif atau apa gitu kan. Karena kita udah nungguin game ini lama banget, gila cuy. Kayak kita udah nunggu game ini 7 tahun gitu kan, tapi nggak sesuai ekspektasi. Tapi untungnya sih CD Projekt Red langsung gercep beres-beresin ini. Kayak dia langsung nulis di Twitternya kayak, oke, kita akan memperbaiki ini ke depannya gitu kan. Tentang game ini bakal ada update patch, update fix seperti apa gitu kan. Soalnya ini bener-bener ngeganggu banget gitu kan, apalagi gamenya yang bener-bener FPS, kita ngelihat kayak kotanya itu seperti apa gitu kan, grafisnya sebagus apa gitu kan juga. Jadi agak sayang aja sih kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya kita bandingin juga nih sama game CD Projekt Red sebelumnya, The Witcher 3 Wild Hunt,
Itu kan pas pertama kali rilis 2015 itu, dia tuh kayak bener-bener banyak banget kayak gini juga. Kasusnya juga sama kayak Cyberpunk. Banyak banget bug, glitch, terus frame rate yang nggak ngerender atau nggak mukanya rata atau apa gitu kan. Jadi mereka ngaskalinnya itu kayak ya udah update patch terus-terusan, di fix terus. Akhirnya udah deh tuh. Itu jadi masuk game nominasi Game of the Year gitu kan, best gitu apalagi. Terus 2016 bakal rilis kemarin tuh DLC-nya The Witcher Wild Hunt Blood and Wine. Itu langsung jadi bener-bener game terbaik lagi, itu udah bener-bener bagus lah jadi gamenya. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalnya Cyberpunk ini, gue sangat suka gamenya ini karena gue suka distopia dan temanya itu seperti apa. Premis gamenya juga bagus kayaknya, walaupun story-nya katanya nggak sepanjang The Witcher Wild Hunt sih. Jadi, but okay, I still like the game gitu. I still loving it. Dan pesan gue sih untuk orang-orang yang tentang game ini tuh harusnya sabar aja sih. Kayak gue yakin CD Projekt Red itu juga sadar dia pasti bakal nge-fix ini gitu loh supaya gamenya itu sempurna. Gue nggak pernah meragukan sih kalau misalnya apa-apa CD Projekt Red, soalnya walaupun gamenya The Witcher aja, kalau dari yang gue tahu dia tetap sih bikin gamenya itu bagus-bagus. Jadi kayak oke, gue tetap menunggu ini buat di-fix atau apa, dan gue yakin ini gamenya pasti bakal tetap bagus gitu. Thank you Ojan buat Cyberpunk-nya. And back again in the update fix with me. Yeah. Makin afdol kalau gamenya baru, konsolnya juga baru. Ini ada berita baru banget yang hangat banget, yang semua orang udah tunggu-tunggu, akhirnya nih keluar juga. Sony Global akhirnya ngerilis PlayStation 5 pada tanggal 19 November 2020 kemarin. Sony Global merilis PS5 mulai dari harga $399 sampai $499. Banyak banget fitur yang baru yang ada di PS5 ini. Kayak misalnya ray tracing, SSD yang bisa customable, dan tersedia 2 versi dari PS5 ini sendiri nih. PS5 ada 2 versi, yaitu versi yang digital atau versi yang standar. Di mana versi digital, game itu harus di-download. Kayak kalian download game di PC gitu lah, kayak Steam gitu. Tapi kalau di PS, namanya PlayStation Network. Jadi kalian harus download game dulu di situ. Kalian harus beli gamenya secara digital melalui PlayStation Network. Kalau yang versi standar gimana? Versi standar masih ada Blu-ray disc-nya. Jadi kalian masih bisa main game dengan game fisik tanpa harus ngebeli versi digitalnya. Terus apa aja sih yang ditawarin sama PS5? PS5 menghadirkan desain yang futuristik banget, seperti yang kalian lihat ini sekarang. Dengan warna putih, only available in white, and Sony juga merilis beberapa aksesoris buat PS5 ini sendiri, kayak media remote, wireless headset, and DualSense. Sekarang nyebutnya udah bukan DualShock ya, tapi DualSense gitu, controllernya PS5 itu. Di sana juga keren banget nih, kayak gini. Lalu PS5 juga menghadirkan prosesor terbaru dan GPU engine terbaru yang akhirnya bisa support ray tracing. Padahal GPU yang dipakai sama PS5 ini dari AMD, sama kayak prosesornya. Prosesor dari PS5 ini sendiri menggunakan AMD Ryzen Zen generasi kedua. Dan tentunya game Cyberpunk juga bakalan lebih lancar kalau lo mainin di PS5. Kayak gini nih. Rolls in when things fly out of hand. Gunk's out there though. Just a midday snack for him. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. What's the deal with these borderlies flipping us the finger as they fucking please? With no consequences? He took a risk. He assumed we didn't have a clan backing us, and he was right. Pendejamente ridículo. So what now? We've crossed the border. Now you pay me,
and we go our separate ways. Know you to sleep, begging the beef, taking the roof, popped in my deuce, rock the loop, back on the track. That's it. Scabs! Fucking drive, Jackie! Come on! Chingada madre! Hands, keep her steady! Hold tight, V! Mierda! Perdón! Menarik banget bukan? Terus kapan kita bisa dapetin di Indonesia? Tunggu dulu. Sayang sekali PS5 belum dirilis di Indonesia. PS5 dirilis di Indonesia nanti pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Emang sih udah banyak banget yang jual, distributor yang jual. Namun harganya udah nggak masuk akal banget, bos. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, kayak gini. Sebenarnya harga rilis PS5 di Indonesia itu kisaran 7.300.000 sampai dengan 8.300.000. 7.200.000 itu untuk yang versi digital dan 8.300.000 untuk yang versi standar. Menurut kalian worth it gak sih ngabisin duit sampai 16 juta buat cepet-cepet main PS5? Kalau gue pribadi sih enggak kali ya. Soalnya kan selain harganya 2 kali lipat, kalian juga nggak dapat garansi resmi dari Sony tentunya, Sony Indonesia. Jadi mending sabar-sabar aja ya. Tinggal sebulan lagi kok, nggak lama. Oke, that's it for now. Gue Vian dan teman gue Ojan pamit undur diri, and see you on the next update. Bye bye.